Perkenalkan, nama saya Esi Margarita Sinaga dengan NIM 22020100. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan laporan pembagian saya dengan judul Evaluasi Proses Pengecekan dan Penyusunan Dokumen impor dalam mendukung kelancaran kepengurusan jasa kepabeanan pada PT Berlian Transfer Abadi Logistik. Pertama-tama, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya. Saya dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan magang ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program magang yang telah saya jalani selama 20 minggu di PT Berlian Transfer Abadi. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini, saya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih saya terhadap Bapak Asmanda Situmorang, SE, MSI, selaku dosen pembimbing lapangan selama pelaksanaan magang di PT Berlian Transfer Abadi, kepada Kaika Sitorus, selaku supervisor dokumen impor, dan kepada seluruh karyawan PT BTSA Logistik yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada saya untuk belajar dan mengembangkan diri di perusahaan ini. Terlebih kepada orang tua saya dan keluarga saya yang selalu memberikan doa dan dukungan moral selama saya menjalankan program pemagangan ini. Saya berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan program magang di masa depan. Latar belakang pemagangan. Sebagai mahasiswa program studi akuntansi perpajakan, pelaksanaan kegiatan magang di PT Berlian Transfer Abadi memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam perkuliahan ke dalam praktik kerja secara langsung. Melalui kegiatan ini, saya terlibat dalam proses pengecekan dan penyusunan dokumen impor, sehingga dapat memahami keterkaitan antara dokumentasi kepabeanan dengan perhitungan pajak dalam rangka impor, seperti bea masuk, pajak pertambahan nilai impor, dan pajak penghasilan impor. Dengan adanya kegiatan magang ini, diharapkan dapat menambah wawasan, keterampilan, pengalaman kerja di bidang kepabeanan dan perpajakan, serta meningkatkan kesiapan untuk menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Adapun tujuan kegiatan magang ini dilaksanakan, yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan di perkuliahan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan kepabeanan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai proses pengecekan dan penyusunan dokumen impor, terutama pemberitahuan impor barang atau PIB dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja nyata di lingkungan perusahaan jasa kepabeanan sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Yang keempat, melatih ketelitian, tanggung jawab, dan sikap profesional mahasiswa dalam melaksanakan tugas administrasi. Manfaat kegiatan bagi mahasiswa: yang pertama, menambah pengetahuan dan pemahaman praktis mengenai proses kepabeanan dan perpajakan dalam kegiatan impor. Yang kedua, mengembangkan keterampilan teknis dalam pengecekan dan penyusunan dokumen impor secara sistematis dan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melatih kedisiplinan, komunikasi, dan etika kerja di lingkungan profesional. Yang keempat, menjadi sarana pengenal dunia kerja serta meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk terjun ke bidang kepabeanan dan perpajakan setelah lulus. Manfaat bagi perguruan tinggi: yang pertama, menjadi sarana evaluasi kesesuaian antara kurikulum program studi akuntansi perpajakan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kompetensi yang aplikatif dan bersiap bersaing di dunia kerja. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran mahasiswa. Manfaat bagi mitra dunia kerja PT Berlian Transfer Abadi: yang pertama, mendapatkan dukungan tenaga kerja mahasiswa yang memiliki dasar pengetahuan di bidang ilmu, di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, menjalin hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, menjadi sarana bagi pengembangan dan pengalaman kepada mahasiswa sebagai calon tenaga kerja di bidang kepabeanan dan perpajakan.
Profil Istamitra yaitu PT Berlian Transfer Abadi Logistik. Secara singkatnya, PT Berlian Transfer Abadi didirikan pada tahun 2000 yang telah menjadi salah satu perusahaan jasa ekspedisi terpercaya di Indonesia. Saat itu, PT Berlian Transfer Abadi terdiri dari 4 departemen, yaitu domestik, ekspor, import, dan tracking. Berawal dari departemen domestik di tahun 2000, selanjutnya pada tahun 2003 terbentuklah departemen tracking sesuai kebutuhan pelanggan, yakni ke tempat tertentu dalam pengiriman barang. Seiring berjalannya waktu, rasa kepercayaan pelanggan mulai terpupuk dan terbina dengan baik, sehingga pelanggan memberikan dukungan kepada PT Isma Logistik agar melakukan ekspansi untuk menyediakan layanan berupa kepengurusan kepabeanan atau KPJK. Maka pada tahun 2010 terbentuklah Departemen Import sesuai kebutuhan pasar pada saat itu. PT Isma Logistik memiliki struktur organisasi secara umum bermodel hierarkis dengan beberapa divisi fungsional, dimulai dari direksi yang terbagi menjadi 3, yaitu operasional, finance, dan sumber daya manusia. Deskripsi unit tempat kerja magang, di mana saya ditetapkan pada bagian staf dokumen di PT Isma Logistik yang merupakan unit administrasi operasional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeriksaan dokumen impor guna mendukung kelancaran proses kepabeanan. Unit ini menangani pengecekan, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen sebelum diproses lebih lanjut. Melalui fungsi tersebut, staf dokumen impor berperan penting dalam menjaga ketertiban administratif dan meminimalkan kesalahan yang dapat menghambat proses pengeluaran barang impor. Sistem akuntansi dan perpajakan yang diterapkan pada PT Berlian Transfer Abadi ini yaitu pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang dilakukan dengan pihak lain. Salah satu yang umum dikenakan adalah PPh 23 atas jasa logistik. Jasa logistik yang diberikan kepada pelanggan termasuk kategori jasa yang menjadi objek PPh 23, sehingga di pembayaran jasa tersebut dapat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak pemberi penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekapitulasi aktivitas dan capaian kerja. Rangkuman aktivitas harian. Yang pertama, pengecekan dokumen impor. Melakukan pemeriksaan dokumen impor seperti invoice, packing list, flagging, dan dokumen lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antar dokumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan PIB atau pemberitahuan impor barang. Yang kedua, pengecekan dan PIB atau pemberitahuan impor barang dengan memeriksa detail informasi seperti nama pengirim, penerima, jenis barang, jumlah satuan, barang bersih, nomor kontainer, serta HSCOP agar sesuai dengan dokumen yang akan di-onlinekan. Setelah di-onlinekan, dokumen dapat disusun sesuai dengan jalurnya. Yang ketiga, penyusunan dokumen SPBB, surat persetujuan pengeluaran barang, dan SPJM, surat perjalanan mutu. Dalam penyusunan dokumen SPBB atau surat persetujuan pengeluaran barang diperlukan satu set dokumen asli impor di mana terdiri dari invoice, packing list, bill of lading, effort, dan lain sebagainya. Lalu PIB 6 rangkap, 3 rangkap untuk bea cukai, 2 rangkap untuk memo, dan 1 rangkap untuk bertingkat. Lalu billing 3 rangkap, 1 rangkap untuk bea cukai, 1 rangkap untuk memo, dan 1 rangkap untuk bea cukai. Lalu BPM 3 rangkap, 1 rangkap untuk bea cukai, 1 rangkap untuk memo, dan 1 rangkap untuk bertingkat. Dan pengeluaran SPBB 2 rangkap untuk memo dan bertingkat. Dalam penyusunan dokumen SPJM atau surat penjaminan mutlak, surat pernyataan jaminan mutlak. Dalam menyusun dokumen SPJM sama halnya dengan menyusun dokumen SPBB, namun ada penambahan yaitu 1 set dokumen beserta PIB dan gambaran SPJM dan legalitas seperti NIB dan NPWP. Kemudian hasil
pengertiannya untuk SPPB menggunakan lampu hijau sesuai jalurnya jalur hijau, dan untuk SPJM menggunakan lampu merah sesuai jalurnya jalur merah. Selama pelaksanaan magang, capaian kerja yang berhasil saya capai, yang pertama, melalui kegiatan ini mengecekkan dokumen secara rutin, saya menjadi lebih teliti dan mampu mengidentifikasikan kesalahan dan ketidaksesuaian data. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengecekan dokumen impor secara sistematis dan teliti. Yang ketiga, memahami pentingnya kesesuaian data antar dokumen untuk mencegah kesalahan administrasi dan keterlambatan proses kepabeanan. Yang keempat, memahami proses penyusunan laporan realisasi impor sebagai alat monitoring internal perusahaan terhadap aktivitas impor. Yang kelima, memahami komponen pembentuk nilai pembelian serta pentingnya kesesuaian data nilai barang, biaya angkut, dan asuransi dalam pelaporan. Yang keenam, menguasai sistematika penyusunan dokumen SPPB dan SPJM sesuai standar administrasi kepemilikan. Selama pelaksanaan pemagangan di PT Logistik, saya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul dalam proses adaptasi dan pelaksanaan pekerjaan. Ada permasalahan yang dihadapi antara lain: yang pertama, kesalahan dalam pengecekan dokumen impor. Terkadang masih ditemukan kesalahan dalam proses pengecekan dokumen impor, seperti ketidaksesuaian data antara invoice dan packing list, invoice dan bill of lading, dan pemberitahuan impor barang, sehingga dokumen perlu dilakukan revisi kembali sebelum diproses lebih lanjut. Yang kedua, kesalahan penginputan nilai pabean pada laporan realisasi masih terjadi. Kesalahan dalam penginputan nilai pabean pada laporan realisasi yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pemahaman terhadap komponen pembentuk nilai pabean, sehingga diperlukan perbaikan data agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan dokumen SPPB dan SPJM masih ditemukan, baik dari segi kelengkapan maupun urutan dokumen, sehingga perlu dilakukan pengecekan dan penyusunan ulang. Yang keempat, tentunya menurunnya konsentrasi saat melakukan pengecekan dokumen, di mana melakukan pengecekan dokumen secara berulang-ulang dan jumlah banyak terkadang menyebabkan menurunnya konsentrasi atau rasa ngantuk yang dapat mempengaruhi tingkat ketelitian dalam melakukan pemeriksaan dokumen impor. Nah, untuk mengatasi penyebabnya, yang pertama, harus melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, tetap teliti dalam melengkapi dokumen, dalam memeriksa dokumen, dan tetap menjaga kesehatan kondisi fisik agar tidak mudah lelah dan kurang prima. Pengalaman dan refleksi pembelajaran. Pengalaman profesional yang saya peroleh selama kegiatan pemagangan di PT Berlian Transfer Abadi ini sangatlah berharga, khususnya bidang administrasi impor dan kepabeanan. Saya terlibat langsung dalam proses pengecekan dokumen serta memberikan pemahaman nyata mengenai alur administrasi impor, mulai dari penyerahan dokumen hingga proses pengajuan dan penyelesaian dokumen kepabeanan. Saya juga mendapatkan pengalaman dalam melakukan penginputan nilai pabean pada laporan realisasi. Melalui kegiatan ini, saya memahami pentingnya ketelitian dalam menentukan komponen pembentuk nilai pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya juga memperoleh pengalaman dalam penyusunan dokumen SPPB dan SPJM. Dari kegiatan tersebut, saya belajar mengenai standar kelengkapan dokumen, sistematika penyusunan berkas, serta pentingnya ketepatan administrasi dalam mendukung kelancaran proses impor.
Adapun keterampilan teknis dan non-teknis yang berkembang selama melakukan pemagangan di PT Berlian Transfer Abadi. Keterampilan teknisnya yaitu mampu melakukan pengecekan dokumen import secara sistematis dan teliti, pemahaman terhadap komponen pembelian, serta proses penginputannya, lalu kemampuan menyusun dokumen SPWB dan SPJM sesuai dengan ketentuan administrasi perusahaan, dan peningkatan kemampuan dalam penggunaan sistem administrasi dan pengolahan dokumen. Keterampilan teknis yaitu meningkatkan ketelitian dan fokus dalam bekerja, terutama saat menangani dokumen yang banyak, meningkatkan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, kemampuan berkomunikasi dan bertanya kepada staf apabila terdapat kendala atau keraguan, dan kemampuan manajemen waktu antara pekerjaan dan istirahat agar produktivitas tetap terjaga. Sebagai kesimpulannya, selama proses magang saya menghadapi beberapa kendala seperti kesalahan pengecekan dokumen, kesalahan penginputan nilai pabean, serta menurunnya konsentrasi akibat pekerjaan yang bersifat repetitif. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan magang di BTSA Logistik ini, saya menghadapi beberapa kendala seperti kesalahan pengecekan dokumen, kesalahan pengumpulan nilai pabean, serta menurunnya konsentrasi akibat pekerjaan yang bersifat repetitif. Namun melalui upaya perbaikan seperti penggunaan checklist, pengecekan ulang data, serta meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pembayaran, permasalahan tersebut dapat diminimalkan. Kegiatan pemagangan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis di bidang administrasi import kepabeanan, tetapi juga mengembangkan keterampilan non-teknis seperti ketelitian, tanggung jawab, manage waktu, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Dengan demikian, pemagangan di BTSA Logistik memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan penulis sebagai mahasiswa akuntansi perpajakan yang siap menghadapi dunia kerja. Adapun saran bagi insan mitra yaitu dapat menyediakan panduan tertulis atau SOP yang lebih sistematis terkait pengecekan dokumen import dan penginputan nilai pabean untuk membantu peserta magang beradaptasi lebih cepat, tetap mempertahankan lingkungan kerja yang suportif dan terbuka terhadap mahasiswa magang. Saran bagi program studi, tetap menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan perusahaan di bidang logistik dan kepabeanan agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang relevan di bidang tersebut. Saran bagi mahasiswa berikutnya, tetap mempersiapkan diri dengan mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar dokumen import dan ketentuan nilai pabean, menjaga ketelitian dan konsentrasi dalam setiap pekerjaan administrasi agar kesalahan kecil tidak berdampak besar. Aktif bertanya dan tidak ragu